Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, kita kali ini akan berbicara mengenai soal guru, terkait dengan guru. Profesionalismenya, kemudian continuing development, continuing professional development-nya, atau terkenal dengan PKB dalam istilah kita, bersama tamu-tamu hebat, yaitu Bapak Profesor Dr. Esmunandar. Beliau adalah Duta Besar RI untuk UNESCO di Paris. Selamat malam, Pak Esmunandar. Selamat malam, Pak Yanto. Terima Nah, kasih atas undangannya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan berikut adalah Bapak Profesor Ali Saukah, PhD. Beliau adalah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Selamat malam, Pak Ali. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Waalaikumsalam. Dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang ini, tolong klik subscribe supaya Anda ikut mensupport kita dalam membuat konten yang mendidik sebagai konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik yang ada saat ini luar biasa. Nah, kita di platform ini, siapapun yang merasa punya pengetahuan perlu di-share dengan senang hati. Kami akan membersamai Anda semua. Nah, Pak Ismu, kita kan sudah berbicara mengenai International Report UNESCO, mengenai Imagining the Futures yang sudah ditulis bahwa pendidikan itu harus memiliki social contract yang baru. Dan kita saat ini melakukan pembicaraan terhadap guru. Perlu saya beri penjelasan juga pada para pemirsa bahwa guru itu perannya sangat penting, dan buku sangat fenomenal yang ditulis oleh John Goodlett itu ada yang dia tulis buku yang berjudul Looking Behind the Classroom Doors, dan juga Better Teacher, Better Schools. Itu dua-dua dokumen itu meng-highlight bahwa ketika pintu-pintu sekolah ditutup, guru akan menentukan bagaimana prestasi, bagaimana perkembangan anak bisa dilakukan oleh guru itu. Dan juga penelitian meta-analisisnya Profesor Hattie dari University of Auckland misalkan saja, guru itu berpengaruh 30% terhadap prestasi siswa. Dan bahkan ketika siswa diajar oleh guru yang berkualitas selama 3 tahun dari usia 8 sampai 11, maka siswa itu prestasinya berada di 90 percentile. Tapi kalau diajar oleh guru yang tidak berkualitas, hanya berkembang sampai pada 37 percentile. Nah, inilah persoalan kita. Dan UNESCO itu membuat laporan yang juga senada inline dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana Pak Ismu? Silakan Pak Ismu. Terima kasih Prof. Yanto. Ya, jadi pendengar sekalian, Prof. Ali, kita sedang kemarin sudah 2 episode ya. Ini episode ketiga. Ketemu Pak Suyanto ID ini, Suyanto ID ini kita diskusikan buku ini. Reimagine Our Futures yang pakai S ya, kalau Pak Ali Saukah segera mengenal ini ada S-nya ya. Together New Contract, New Social Contract for Education ya. Nah, memang Prof. Yanto di bab 5 itu bicara secara khusus terkait guru ya. Nah, ini saya share sekilas rangkumannya kira-kira. Nah, rekomendasinya itu ada 4 hal ya. Bagaimana kontrak sosial ya. Jadi kontrak sosial sekali lagi Ibu Bapak sekalian itu adalah hal-hal yang eksplisit maupun implisit baik secara tata hukum maupun norma adat kebiasaan yang mengatur perilaku dan hubungan ya. Kalau dalam pendidikan misalnya saja kontrak sosial itu ya berarti memang ada undang-undang dari pemerintah yang mengatur tentang bagaimana pendidikan dilakukan di negara itu, tetapi juga misalnya saja ya sampai hal yang kebudayaan bahwa kita itu menghormati guru dan seterusnya itu adalah bagian kesemuanya dari kontrak sosial. Nah, di bab 5 ini
di mana masa depan itu, bahwa pendidikan itu kemarin kita sudah diskusikan, kalau dari sisi kurikulum itu bagaimana harus lebih ke kesadaran lingkungan, kesadaran terkait kolaborasi dan seterusnya itu semakin besar. Dan juga kemarin sebagaimana sebetulnya report UNESCO sebelumnya itu yang tentang pendidikan sepanjang hayat, sepanjang hayat dan selebar pengalaman hidup itu, Ya, itu maka gurunya yang diharapkan itu adalah guru yang begini, Prof. Dan pendengar sekalian ya, guru yang dimana guru itu tidak sendiri. Pendidikan itu, guru itu harus berkolaborasi dalam teamwork, baik teamwork di antara guru-guru di sekolah dengan kepala sekolah maupun dengan sebetulnya masyarakat, karena seluruh pengalaman hidup seseorang itu dalam keseharian maupun di luar sekolah itu, anak didik itu sebetulnya ya pengalaman pendidikan ya, pengalaman pendidikan. Oleh karena itu kalau bisa maka harus kemudian berkolaborasi ya antara guru dengan perpustakaan, dengan museum, dengan kalau ada ahli seni di lingkungan sekolah itu yang bisa mendidik anak, kelurahan sebetulnya itu adalah tempat belajar anak dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang penting. Yang kedua adalah otonomi dari guru ya. Guru itu harus otonom dan kemudian juga didukung ya, didukung. Jadi guru itu tidak kemudian terlalu diatur ya, karena sebetulnya ada menarik, mungkin Prof. Ali nanti dan Pak Yanto yang ahli pendidikan itu bisa mengatur di situ ya. Itu ada kata-kata di buku itu, di bab 5 itu menyebutkan bahwa sebetulnya pedagogi itu sangat unik ya. Guru itu ketika menghadapi murid yang unik, murid itu hidup di lingkungan yang unik, dari keluarga yang unik, itu sebetulnya ya nggak ada template-nya ya, bagaimana mengajarnya gitu ya. Nah, hal itu maka memerlukan otonomi dari seorang guru gitu. Yang ketiga, nah ini Pak Ali sudah pernah menulis ya di Republika bahwa sebetulnya guru itu adalah ya seperti profesional yang lain ya. Profesional akuntan yang kemudian dari pengalaman sehari-harinya dia banyak mengalami mengalami pengalaman-pengalaman, praktek-praktek, mengalami hal-hal unik yang sebetulnya itu adalah wadah untuk dia atau wahana dia melakukan penelitian ya, refleksi dari apa yang dialami dan seterusnya, yang kemudian ya layak untuk ditulis gitu ya, layak untuk ditulis dan disebarkan, atau bahkan kayak ada sains populer juga, sebetulnya mestinya pedagogi populer bagi masyarakat itu harus mulai ada, dan itu harusnya ya kayak praktek medik atau istilahnya apa ya, laporan kasus ya, studi kasus dari dokter itu kalau ngoperasi orang dan sebagainya itu dilaporkan. Nah, ini guru harusnya banyak melakukan penulisan ini. Prof. Ali nanti bisa mengelaborasi ini. Nah, kemudian yang keempat, sarannya guru itu harus berpartisipasi dalam debat publik dan dialog tentang masa depan pendidikan ya. Ini tidak hanya untuk vested interest-nya guru dan pendidikan itu sendiri, tetapi sebetulnya juga sebagai bahwa pendidikan ini memang tidak melulu melulu ranahnya pemimpin atau politisi saja yang menentukan politik-politik pendidikan, tetapi juga guru sebagai komponen besar. Nah, ini sebetulnya kalau pengalaman Indonesia sudah sangat luas ya. Jadi kalau dibaca bukunya, saya selalu baca itu bukunya Yudi Latif itu yang menerangkan bahwa sebetulnya pergerakan kemerdekaan kita, kebangsaan Indonesia itu sangat diwarnai oleh pengalaman guru, mulai dari publikasi-publikasi, majalah-majalah yang membangkitkan literasi dan kebangsaan di Indonesia itu diawali dari sana. Mungkin itu Prof yang utama sebetulnya ya. Jadi kemudian ya ini sih sudah biasalah ya, bahwa guru itu memerlukan compassion, kompetensi, knowledge, dan ethical. Kemudian ini dan sini sudah biasa. Kemudian ya ini tadi ya, bahwa guru itu harus tumbuh atau menumbuhkan di lingkungan yang inklusif. Dan ya guru itu tadi Prof. Yanto menyebut di pengantar sebelum kita on air itu, bahwa sebetulnya kontinum ya, mulai dari rekrutmennya, guru baru atau novice, kemudian
mulai dari pendidikan gurunya tentu saja ya, pendidikan guru, kemudian direkrut, kemudian guru baru sampai sebetulnya terus-menerus guru, bagaimana guru bisa menularkan semangat untuk belajar sepanjang hayat kalau dia sendiri tidak melaksanakan ya. Jadi kalau dia hanya mengkhotbahkan apa yang tidak dia lakukan, ya menjadi contoh yang kurang baik dan mungkin akan susah gitu. Mungkin saya stop di sana, Prof. Terima kasih. Ya, saya sepakat itu, Prof. Ismanandar, bahwa guru itu harus berkolaborasi berbagai pihak karena kecenderungan dunia sekarang ini kan menghadapi kompleks problem ya, sehingga harus punya kompleks problem solving yang suatu masalah itu tidak bisa sekarang diselesaikan secara monodisiplin, bahkan multidisiplin, sehingga berpikirnya bergerak dari lateral dari linear ke lateral dan ke cara berpikir yang radian, yang dari berbagai arah. Dan saya kira yang disebutkan Prof. Ismanandar itu, ini sudah juga kita bicarakan tentang Pak Ali juga sudah membicarakan teacher as researchers. Juga di Indonesia sudah biasa ada classroom action research sebagai refleksi dari profesi-profesi guru itu, supaya ada continuing professional development yang di international, maksudnya yang di international report dari UNESCO itu disebut dengan life entangled journey of teacher development. Nah, gimana Pak Ali dengan pancingan itu tadi, mudah-mudahan dapat hiu, karena Pak Ismanandar mancingnya umpannya itu pakai salmon, jadi dapatnya harus hiu. Nah, Pak Ali gimana? Ya, baik. Ya, ini senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Yanto dan Pak Ismu. Bolehlah saya izinkan menyebut Pak ya, biar karena itu teman-teman akrab saya menganggap teman akrab ya. Ya. Saya mohon dipanggil Pak Ali gitu aja. Ini Solo, Jogja, dan Paris ini. Nah, begini, saya memang pada saat pertama kali dikirimi dokumen itu oleh Pak Ismu, saya kaget ya. Kaget itu, loh, ini beda sekali dengan yang sedang saya pikirkan dan sudah saya mulai teliti, bahwa pada dasarnya peranan guru masa depan itu akan ada sesuatu yang tergeser karena adanya kemajuan IT, terutama artificial intelligence. Jadi kemudian saya sekarang ini sedang juga meneliti, dalam artian belum selesai, mengenai peranan baru guru di masa depan dengan adanya disrupsi 4.0 yang kemudian saya kira yang kalau teman-teman masih menyebut bahwa guru itu adalah menyampaikan pengetahuan, itu tidak lagi seperti itu, akan tergeser. Kemudian saya melihat ya kira-kira apa yang masih perlu. Yang masih perlu adalah yang kira-kira tidak bisa digantikan oleh IT atau artificial intelligence. Nah, itu ada beberapa buku juga yang sudah kalau sudah ada Mbah Google, apalagi masih perlu guru gitu yang menantang provokasi. Tapi tampaknya penelitian-penelitian saya masih menyebutkan guru masih sangat dianggap perlu. Yang paling menonjol adalah bagaimana guru itu menjadi role model. Tetapi setelah saya membaca itu sebenarnya bukan laporan ya, tetapi semacam perenungan gitu. Makanya namanya reimagining the futures of teachers together. Ayo kita duduk bersama, sekali lagi bicara mengenai bagaimana masa depan guru itu seperti apa. Yang paling mengagetkan pada saya adalah adanya satu dorongan ya untuk guru itu juga menjadi peneliti. Ini khususnya mengenai itu yang ingin saya sampaikan. Itu banyak juga kritik yang kemudian saya mohon maaf mengatakan dulu waktu standar pendidik itu saya ikut menjadi anggota tim ahlinya. Ketuanya itu Bu Suhaina, saya sekretarisnya. Itu disebut-sebut di sana itu untuk menjadi guru yang reflektif itu salah satu caranya adalah melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian ada tuntutan-tuntutan, ada semacam kritik lah. Guru kok suruh meneliti gitu. Guru kok suruh meneliti, apa bisa? Apalagi guru meneliti penelitian tindakan kelas. Nah, pada dasarnya sebenarnya waktu itu tersebut ya, tertulis kata
penelitian tindakan kelas itu sebetulnya hanya salah satu contoh saja betapa guru itu selalu harus reflektif, selalu harus melihat apa yang sudah dia kerjakan, apakah itu menguntungkan dalam pembelajaran di kelas, atau perlu ada revisi. Jadi bagian dari continuous professional development guru. Tapi sekali lagi itu tadi saya melihat bahwa pada dasarnya itu dengan menyebut kata PTK, penelitian tindakan kelas, sebagai salah satu cara guru merefleksi, itu menutup sehingga kemudian itu oleh Menpan lah ya, Menpan gitu, itu menjadi regulasi ya, semua akhirnya guru harus melakukan penelitian tindakan kelas. Saya membaca secara rinci Pak Ismu, disebut juga dalam buku UNESCO ini, untung disebutnya itu bukan hanya penelitian tindakan kelas. Bahkan di situ itu eksperimen. Tapi yang lebih mengagetkan pada saya adalah yang mengagetkan itu artinya loh kok cocok dengan saya gitu. Bahwa guru itu bisa saja menjadi knowledge producer. Ini luar biasa, knowledge producer. Banyak orang meremehkan penelitian tindakan kelas yang remeh-temeh lagi. Padahal sebetulnya dengan melakukan penelitian tindakan kelas itu guru bisa menghasilkan pengetahuan, ya, betul-betul menghasilkan teori-teori mengenai bagaimana menghadapi. Tadi saya mendengar bahwa setiap individu, setiap tahun ya, itu kan guru dihadapkan oleh individu-individu yang unik, yang beda antara satu dengan yang lain. Tidak bisa dia hanya menggunakan satu metode saja. Nah, suatu saat ketemu dengan individu yang lain, kemudian dia harus mengamati, dan inilah bagian dari penelitian tindakan kelas yang itu tidak didasari oleh siklus itu satu semester, itu bisa saja bersemester-semester dengan melihat beberapa individu yang beda-beda, akhirnya dia bisa memunculkan teori. Nah, ini teacher theorizing istilahnya. Teacher theorizing. Jadi betul-betul saya senang, kaget dalam artian senang, itu istilah knowledge producer. Jangan diremehkan guru. Nah, tetapi catatan saya adalah berdayakan guru. Kalau tidak berdayakan guru yang sudah saya temui, dan saya juga sudah menulis tentang itu, maka guru bisa terpaksa melakukan fabrikasi. Guru terpaksa membeli laporan-laporan penelitian untuk kemudian menutup. Sehingga ini tentu tuntutan bagaimana guru harus dididik. Ya, kalau kemudian ternyata misalnya ada guru yang melakukan istilahnya itu fabrikasi, ya, membeli laporan, ya karena dia tidak diberdayakan. Padahal kemudian untuk bisa naik pangkat, misalnya dia harus melakukan itu. Tapi sekali lagi itu hal-hal yang sifatnya itu teknis yang kemudian menurut saya itu bisa dicegah. Saya mendukung gagasan untuk guru itu sebetulnya harus setara dengan dosen di perguruan tinggi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa untuk guru juga harus ada tridharma, walaupun sebetulnya mirip-mirip ya Pak Ismu tadi menyebut bahwa partisipasi guru di publik, ya, dalam pengambilan keputusan, ya, kalau saya tidak salah baca, kalau reading comprehension saya masih bagus, ya, misalnya itu saya baca itu dalam tulisan UNESCO 2021 itu, bahwa guru perlu terlibat dalam debat publik. Debat itu artinya ya diskusi publik lah gitu, untuk kemudian menentukan kebijakan-kebijakan yang itu sepertinya seperti pengabdian masyarakat, ya, kalau dalam konteks tridharma. Jadi tidak harus dilabeli tridharma perguruan tinggi, tetapi sekolah, satuan pendidikan, di mana di dalamnya ada guru sebagai pendidik, itu diberdayakan sampai pada seperti dosen. Kalau saya misalnya mengatakan, sepertinya kita ini kan mengajar di SD, di PAUD, di SD itu karena keahlian kita. Karena spesialisasi kita, bukan karena derajat, ya. Saya hanya ngajar di SD, saya hanya ngajar di PAUD, itu sering tahu Pak Yanto, Pak Ismu, teman-teman,
saya kan hanya guru SD. Nah ini, jadi guru SD yang harus diberdayakan kan di dalam buku UNESCO itu kan tidak dibedakan ngajarnya di mana kan gitu. Nah, memang ada diskusi, ada tulisan yang memang membedakan antara dosen di perguruan tinggi dengan guru. Itu saya kira yang ingin saya garis bawahi. Tapi ini berarti implikasinya dampak ikutannya itu luar biasa itu. Salah satu yang ingin saya sebut, perlu ada standar nasional pendidikan guru. Dan kemudian setiap guru mata pelajaran, kalau boleh itu nanti bisa dikomentari lagi, itu juga harus ada standar sehingga kemudian tidak heterogen seperti sekarang ini. Tidak hanya heterogen dalam artian baru lulus itu menjadi novice, baru kemudian berpengalaman, dan kemudian setelah itu melanjutkan continuous professional development-nya. Bukan hanya heterogenitas dalam hal ini, tapi heterogenitas yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, dalam hal ini adalah LPTK yang mutunya bisa sangat beda, Pak Yanto. Gitu. Jadi perlunya ada standar nasional pendidikan guru. Ya, ini dan terkait dengan mata pelajaran. Terima kasih. Ya, oke. Ya, saya kira hal yang menarik di report itu juga dikatakan bahwa seperti juga dilaporkan Pak Ismu Nanda tadi bahwa otonomi bagi guru itu sangat penting kan. Bahwa freedom itu penting. Saya kira itu yang harus diperjuangkan di negeri kita, bukan dalam arti politis, tapi dalam arti culture. Ya, jadi secara kultural, belum tentu bahwa guru kita kalau diberi freedom, kemudian itu terus dia suka, misalkan saja. Tapi guide petunjuk itu sangat masih diperlukan. Sehingga kalau saja misalkan saja diberi suatu hal, oke, kerjakan sesuai dengan otonomi Anda, ini saya yakin bahwa itu tidak akan berjalan begitu mulus di bawah bendera yang seperti UNESCO katakan need freedom bagi guru. Gimana Pak Ismu? Mungkin kalau di Perancis, di Paris itu mungkin terjadi Pak Ismu ya, bahwa guru sudah bisa memanfaatkan arti kebebasan, freedom dan otonominya itu. Gimana Pak Ismu? Iya, terima kasih Prof. Jadi banyak hal ini Pak Yanto dan Pak Ali tadi banyak sekali hal yang ini ya. Tapi yang terakhir Pak Yanto sebut tentang di Paris, tentu saja saya pengamatannya juga sangat terbatas ya. Satu karena COVID sekarang, dan kedua ya saya ini baru di Paris ya. Tapi kalau melihat di negara-negara yang lebih maju seperti Jepang dan sebagainya, dan ya saya kira natural lah ya, saya kira kayak seperti kita juga waktu jadi dosen Pak Yanto, Pak Ali, saya yakin merasakan juga ya. Itu semua kan juga sebetulnya tumbuh ya, atau berkembang ya. Jadi tidak kemudian orang yang mandiri itu sebetulnya akan orang baru praktek jadi guru langsung menjadi benar-benar mandiri atau otonom sekali gitu kan, juga sebetulnya mestinya ya logikanya atau prakteknya biasanya jarang lah ya orang yang seperti itu. Jadi makanya perlunya kadang-kadang kita itu di bawah bimbingan seseorang. Ketika saya jadi dosen pertama sekali kan juga di bawah senior yang tidak dalam arti kemudian dia mendikte kita ya, tetapi lebih menjadi ya tadi kayak kolegial, tapi toh pengalaman itu memang lain ya, nggak bisa bohong ya, pengalaman itu nggak bisa bohong. Ya. Nah itu mungkin lebih dari sisi situ. Banyak hal sebetulnya yang kita ini bisa diskusikan terkait tadi Pak Ali menyebut misalnya saja terkait saya juga sebagai pribadi dan ya jadi guru juga ya, ini curious juga apakah sebetulnya tamat itu nasib guru itu ya, bahwa ke depan karena ada artificial intelligence itu jadi kemudian guru itu sudah nggak perlu lagi gitu, atau adanya Google yang semua pengetahuan ada di sana. Tapi kan juga Kompas menavigasi itu semua pengetahuan yang saking banyaknya, malah sekarang ini kita kelelep istilahnya ya, tertimbun oleh derasnya dan banyaknya informasi itu kan, justru di situ perlunya Kompas segala macam. Terus misalnya saja orang sering bilang
ya kayak dulu ketika katanya radio sama TV baru muncul itu kan mungkin Pak Ali sama Pak Yanto jauh lebih tahu persis ya. Orang juga sudah bermimpi, wah guru udah nggak akan ada ini, kan sudah cukup dengan ditaruh di TV, di radio bisa semua. Tapi ternyata toh sampai sekarang kita semua punya komputer atau handphone canggih pun, smartphone di tangan kita masing-masing dan anak-anak sekolah kita, toh tetap sebetulnya peran guru nggak ini. Jadi mungkin itu akan dengan usia anak di usia pembelajarnya mungkin ya belajar independen itu dengan sumber-sumber yang independen itu mungkin bisa ya akan, tapi itu pun akan tetap perlu ada orang yang bisa memberikan map, memberikan sebetulnya integrasinya, sebetulnya sense-nya ini seperti ini. Kayak misalnya sense bahasa Inggrisnya Pak Ali tentu jauh lebih bagus daripada saya. Tapi sense kimianya mungkin kalau ketemu problem kimia kan lain ya. Saya mungkin bisa lebih ini. Itu nggak bisa dibohongi. Dan itulah perlunya tetap orang yang ahli gitu ya. Jadi mungkin saya kok berpendapat seperti itu ya. Jadi nggak tamat sekali, atau ya tadi guru itu juga berubah fungsi ya, menjadi integrator. Anak-anak ini belajar sesuatu ini di kelas, tapi belajar ini dari internet, terus kemudian dicek oleh kita sebagai gurunya. Oh ini belajar di kelurahan itu kalau tentang sistem pemerintahan Indonesia untuk SD itu barangkali lebih cocok anak-anak kita ajak kunjungan ke kelurahan daripada mereka ngapalin fungsi Mahkamah Konstitusi itu apa gitu, untuk kelas 4 SD untuk apa gitu. Tapi kalau dia tahu lurah itu gunanya untuk kita sebagai penduduk di kampung itu apa sih gitu, itu kan jauh lebih bermakna dan lebih ini, dan barangkali juga dia sekalian belajar siapa lurahnya, di mana tempat kalau ada sesuatu yang dia perlukan dan seterusnya. Itu mungkin Prof. Ya oke. Ya saya kira memang guru tidak akan habis. Seperti juga report ini mengatakan bahwa tidak bisa ditukar pekerjaan guru itu. Irreplaceable work of teachers. Dia bilang seperti itu, tapi saya kira bergeser. Yang dulu dominan di segala hal seperti pengetahuan dan karakter, ke depan saya kira dominan di karakter. Dan di pengetahuan guru akan semakin menjadi fasilitator, karena semangatnya ke depan adalah learning how to learn. Itu akan mendominasi. Saya kira itulah Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Pak Ismu yang dari Paris, Pak Ali dari Solo. Ternyata dari Solo. Dari Solo, Pak, jangan lupa. Terima kasih semuanya bisa berkumpul di suyanto.id, merupakan kehormatan bagi saya, dan insya Allah akan ketemu lagi. Kita memberikan inspirasi dan memberikan konten alternatif yang mendidik buat para netizen dan masyarakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto, terima kasih Pak Ismu. Terima kasih Pak Ali. Sehat. Amin.